Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gakontan Pajampangan. Pada video kali ini kita akan membahas perjalanan menakjubkan Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Simak kisahnya yang luar biasa, termasuk 40 tahun tanpa makan dan 500 tahun terpisah dari Hawa. Selama 40 tahun sejak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terusir dari surga dan tinggal di bumi, mereka tidak pernah merasakan makanan. Mereka bingung tentang apa yang seharusnya dimakan, pakaian pun tidak mereka kenakan. Sampai suatu hari malaikat Jibril memberikan mereka kain wol yang dihasilkan dari tenunan Hawa, keduanya Adam dan Hawa hidup terpisah selama 500 tahun. Menurut sejarawan Mesir Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, dijelaskan bahwa saat turun ke bumi Adam dan Hawa awalnya berada dalam keadaan telanjang, Hawa diturunkan di dekat pantai laut di Jeddah sedangkan Adam di daratan India. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Setelah matahari naik dan menyinari siang, Nabi Adam alaihissalam melihat matahari bergerak di langit. Pemandangan itu benar-benar menakjubkannya. Namun saat matahari semakin tinggi, sinarnya membuat Nabi Adam alaihissalam merasa terbakar karena dia belum memiliki pakaian. Pada saat itu Jibril alaihissalam mendekatinya dan Adam membagikan rasa tidak nyamannya, maka Jibril dengan lembut menyentuh kepala Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya, akibatnya tinggi badannya berkurang sekitar 35 siku. Imam Qatadah pernah berkata, ketika Nabi Adam alaihissalam merasakan haus dia minum dari air yang terdapat di awan. Sahabat, ada cerita lain yang menyebutkan bahwa ketika rambut mulai tumbuh di kepala Nabi Adam alaihissalam dan kukunya menjadi panjang, Jibril mendatanginya dan dengan hati-hati memotong rambut dan kuku itu, kemudian rambut dan kukunya diletakkan di dalam tanah. Dari tempat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pohon kurma tumbuh, karena itulah sering diingatkan, bersikaplah hormat terhadap nenek moyangmu, pohon kurma. Sahabat, Ibnu Abbas menyampaikan riwayat bahwa Adam tinggal di bumi selama 300 tahun, merasa enggan mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menangis selama 200 tahun, dan dari air matanya tumbuhlah rerumputan yang kemudian menjadi makanan burung dan binatang. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menghadapi masalah rasa telanjang dan panasnya matahari. Dia berbicara dengan Jibril tentang hal ini. Jibril kemudian memberikan bantuan dengan membawa kambing kibas dari surga, yang kemudian dipotong dan diberikan kepada Hawa. Hawa diajarkan cara membuat wol dari bulu tersebut. Dan kemudian Jibril alaihissalam mengajarkan bagaimana cara menenunnya menjadi mantel. Mantel ini diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menutupi tubuhnya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Sementara Nabi Adam alaihissalam merasa lapar setelah 40 tahun, Jibril membawa 2 kerbau dari surga. Salah satu berwarna hitam dan satunya merah. Jibril alaihissalam mengajarkan Nabi Adam alaihissalam cara mengolah tanah dan menanam benih gandum yang dia berikan. Saat Nabi Adam alaihissalam tengah sibuk membajak tanah, salah satu kerbau tiba-tiba dia berhenti. Nabi Adam alaihissalam memukulnya dengan pecut yang ada di tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara sehingga ia berbicara kepada Nabi Adam. "Mengapa engkau memukulku?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku."
Dengan tenang kerbau itu berkata kepada Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu karena Dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini Nabi Adam alaihissalam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku, hingga binatang-binatang sekalipun." Akibat peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menyentuh lisan binatang agar mereka tidak lagi memiliki kemampuan berbicara. Pada masa sebelum Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, binatang-binatang memiliki kemampuan berbicara. Setelah Nabi Adam alaihissalam menanam gandum, dengan segera tanaman itu tumbuh, memiliki tangkai, dan bahkan pada hari yang sama menghasilkan buah. Kemudian Nabi Adam diajar tentang teknik memanen. Setelah memahaminya, dia mulai melakukan proses memanen, memisahkan biji gandum dari tangkainya dan membersihkannya di udara. Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Tunggu sebentar." Kemudian Jibril mengambil 2 batu dari gunung dan menggunakannya untuk menggiling gandum hingga menjadi tepung. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam bertanya lagi kepada Jibril, "Apakah aku sudah boleh makan?" Jibril menjawab, "Bersabarlah sejenak." Jibril kemudian pergi dan membawa seperti api dari neraka jahanam setelah merendamnya dalam air 7 kali. Hal ini dilakukan agar api tersebut tidak membakar bumi dan makhluk di sana. Setelah itu Jibril mengajari Nabi Adam alaihissalam cara membuat roti. Setelah memahaminya, Nabi Adam alaihissalam mulai membuat roti, lalu Nabi Adam kembali bertanya kepada Jibril, "Sudahkah saatnya aku makan?" Jibril menjawab, "Tunggu hingga matahari terbenam, lakukan puasa dengan sempurna." Sahabat, pada awalnya Nabi Adam alaihissalam merupakan orang pertama yang mempraktikkan puasa di dunia. Ketika matahari terbenam, Nabi Adam alaihissalam menempatkan sepotong roti di antara tangannya. Dengan lembut ia mencoba memotong roti tersebut, tapi tiba-tiba roti tersebut tergelincir dari genggamannya dan terjatuh dari puncak gunung ke bawah. Nabi Adam pun mengikutinya, kemudian mengambilnya. Pada saat itu Jibril berbicara kepadanya, "Anda tahu jika Anda bersabar roti akan tiba di dekat Anda tanpa perlu Anda mendekatinya." Ada catatan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam makan beberapa potong roti, dia menyisihkan sebagian untuk makanan malam. Berikutnya Jibril berbicara lagi, "Anda tahu jika Anda tidak melakukannya, anak cucu Anda tidak akan memiliki kebiasaan untuk menabung atau menyimpan sesuatu untuk masa depan, dan karena tindakan Nabi Adam alaihissalam itulah kebiasaan tersebut berlanjut sampai pada generasi berikutnya." Dalam satu riwayat lainnya, setelah Nabi Adam alaihissalam makan roti, dia merasa haus dan kemudian minum air. Tiba-tiba dia merasakan sensasi yang aneh dan belum pernah dialami sebelumnya dalam tubuhnya. Setelah Jibril datang kepada Nabi Adam alaihissalam, dia membagikan keluh kesahnya, kemudian Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga Nabi Adam alaihissalam buang air besar dan buang air kecil. Sahabat, Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Nabi Adam alaihissalam merasa lapar dia melupakan Hawa, namun saat perutnya kenyang dia mengingatinya. Suatu hari dia bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup atau sudah meninggal?" Jibril menjawab dengan lembut, "Hawa masih hidup dan dia dalam kondisi baik. Dia tinggal di tepi pantai dan dia bisa mencari ikan untuk dimakan." Nabi Adam alaihissalam berkata, "Hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi." Jibril berkata, "Wahai Adam, bergembiralah, Allah memperlihatkan Hawa kepadamu semata-mata karena hal itu menunjukkan, sebentar lagi engkau bakal berkumpul bersamanya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah hari-hari ujian untuk Nabi Adam alaihissalam telah berakhir, dan dia telah bertobat,
Allah menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Menurut sebuah riwayat Nabi Adam alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad, ampunilah kesalahanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum menciptakannya?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Setelah engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku lalu aku melihat tertulis di atas penyangga-penyangga arsy, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku yakin bahwa engkau tidak akan menyandingkan namamu, kecuali dengan nama makhluk yang paling engkau cintai." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, engkau benar dan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu, karena engkau meminta ampun kepadaku dengan hak Muhammad." Sahabat, selama 300 tahun Nabi Adam alaihissalam memanjatkan doa tanpa henti demi memohon ampunan. As-Salabi mengatakan, kemudian Allah mewahyukan kepada Adam, "Pindahlah dari negeri Hindi India ke Mekah, tawaflah di sekitar tempat Baitullah, dan mintalah pengampunan dariku, tentu aku akan mengampuni kesalahanmu." Kemudian Allah mengirim seorang malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam untuk membimbingnya menuju Mekah. Pada saat yang sama Allah juga memberikan tongkat dari pohon kayuas yang merupakan salah satu jenis pepohonan surga dan memiliki panjang 20 siku. Nabi Adam alaihissalam berjalan dan bumi pun bergerak untuknya. Setiap tempat yang diinjaknya berubah menjadi sebuah kampung. Setelah Nabi Adam tiba di Mekah, Allah memberikan wahyu kepadanya untuk melakukan tawaf di tempat yang kelak menjadi Baitullah. Nabi Adam melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali tanpa menutupi kepalanya dan tanpa pakaian. Ini adalah contoh ibadah haji yang menjadi sunnah. Setelah Nabi Adam melaksanakan tawaf ini, Allah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tahap tersebut menjadi sarana untuk menghapus dosa. Setelah Nabi Adam alaihissalam bertobat, Allah memerintahkannya untuk pergi ke Arafah. Di sana Adam tinggal dan tiba-tiba Hawa datang mendatanginya. Keduanya bertemu di gunung tersebut. Sejak saat itu, berdiam wukuf di gunung tersebut menjadi bagian dari ritual ibadah haji. Tempat ini dinamai Arafah karena disinilah Nabi Adam dan Hawa saling mengenal. Kemudian Adam tinggal sebentar di Mekah, sebelum akhirnya pergi bersama Hawa ke tanah Hindi India. Menurut sebuah riwayat, perpisahan antara Nabi Adam dan Hawa berlangsung selama 500 tahun. Disebutkan bahwa setelah Adam diusir dari surga ia menggunakan daun dari surga sebagai penutup tubuh. Setelah sampai di bumi daun tersebut mengering dan tersebar di permukaan tanah. Oleh karena itu semua aroma harum yang ada di tanah Hindi India diyakini berasal dari daun-daun tersebut. Sahabat Gakon tanpa jampangan, itulah kisah mengagumkan Nabi Adam alaihissalam yang turun ke bumi, menjalani 40 tahun tanpa makan dan 500 tahun terpisah dari Hawa. Sahabat Gakon tanpa jampangan, jangan lupa untuk memberikan like, share dan subscribe jika Anda menikmati konten ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.